Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata PM2 Apologet. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam, Bongi Melo, Mintuna Sang Torayan, dan semua anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di malam hari ini, tepatnya di hari Senin. Dan di malam hari ini kita akan membahas tentang, dan kita akan membaca bersama-sama, di dalam badai Tuhan menjawab doa. Doa kita semua, istilahnya doamu ya. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang bertanya, Pak Bombom, saya sudah sering berdoa, dan kita semua sering mengalami, dan kadang hati kita atau kepercayaan kita semakin bukan semakin kuat, tapi anak-anak yang iman semakin lemah ya. Nah, ini banyak yang bertanya. Untuk itu malam hari ini harus kita, Pak Bomo menyampaikan penguatan iman biar kita semua semakin kuat. Kadang anak-anak Tuhan sampai mengalami masalah juga, sampai menangis ya. Baik itu sakit penyakit atau apa, mereka sampai iman mereka terganggu ya. Mereka kadang berseru minta menangis. Dan itu memang harus kita menangis ya. Menangis supaya apa yang semua keluhan-keluhan kita buang saja. Nanti Tuhan akan menjawab ya. Karena air mata itu kan masalah di duniawi ya, itu tubuh. Jadi yang Tuhan melihat itu adalah hati Anda ya. Hati Anda untuk mau mencari Tuhan. Itu yang terpenting. Sorry ya, Pak Bomo pasti masuk angin ya. Dan kalau kita lihat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang bertanya ya, makanya Pak Bombom buat tema malam hari ini karena banyak yang bertanya ya. Dan semua anak-anak Tuhan banyak yang mengalami di tahun 2021, 2020 ya. Corona sudah 2 tahun ya, sampai masuk 2022. Banyak sukacita, banyak duka. Ya. Tapi saya percaya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan pasti kuat ya. Jangan sampai iman goyah ya. Karena saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan karena suatu masalah. Anak-anak Tuhan jangan sampai lupa berdoa ya. Doa kita itu akan terjawab. Sesuai malam hari ini, Pak Bombom membuat judul di dalam badai Tuhan akan menjawab doamu. Percaya. Saya mengalami hal yang sangat-sangat buruk. Saya mengalami hal sampai detik ini juga saya mengalami hal yang sangat dalam kehidupan badai selalu menerjang kita. Selama kita masih mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semakin salib itu kita pikul semakin berat. Itulah yang sudah tertulis dan tersirat di dalam hati anak-anak orang percaya dan dalam firman Tuhan. Jangan kita bersaksi di luar Alkitab. Banyak yang hamba Tuhan yang saya lihat di YouTube ya. Teman-teman kirim di saya. Banyak hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan bilang sama saya di tahun 2022, anak-anak Tuhan harus begini-begini. Yang dia sampaikan semua itu ada di Alkitab. Kenapa mau diulang? Bilang saja firman Tuhan. Jangan Anda bilang, Tuhan bilang sama saya. Loh, Anda siapa? Rasul kah? Hamba Tuhan itu jangan tambah-tambah lah ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan menyampaikan saja, bilang di dalam surat Timotius atau surat 1 Tesalonika, surat Petrus, surat Rasul Paulus di Galatia, itu baru namanya benar. Kalau ada hamba Tuhan yang bilang, Tuhan bilang sama saya di tahun 2022 Anda akan makmur. Waduh, itu hamba setan itu ya. Jangan percaya hamba Tuhan yang begitu ya. Minta maaf. Terus ada di luar Alkitab dibicara. Tuhan bilang sama saya begini-begini. Aduh, jangan ya anak Tuhan ya. Saya pikir anak Tuhan sekarang mulai cerdas ya. Tinggalkan hamba Tuhan yang begitu. Tinggalkan.
Dengarkanlah hamba Tuhan yang menyampaikan demikian firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai kitab Wahyu, ya kan? Itu baru anak-anak Tuhan. Mau mendengarkan. Hamba Tuhan yang khotbah dari perjanjian lama sampai Wahyu. Jangan ada di luar kitab. Itu hamba Tuhan tuh cari, itu aneh-aneh ya, aneh-aneh aja ya. Jadi anak-anak Tuhan harus sadar, jangan dengar bahwa karena Anda mungkin mendukung hamba Tuhan Anda keluar daripada firman Tuhan yang ada di Alkitab. Alkitab itu sudah lengkap, saudaraku. Jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Kalau yang suka menambah itu kebanyakan anak-anak Kristen. Kalau yang mengurangi itu yang tidak percaya Tuhan Yesus. Betul enggak, saudara-saudara? Yang di rumah katakan amin. Ya, saudara-saudara, ini Alkitab ini sudah lengkap. Jadi Anda sebelumnya malam ini sebelum saya khotbah dan saya salam-salam, saya menyampaikan bahwa saya ingatkan buat anak-anak Tuhan. Jangan terkecoh, jangan terpengaruh sama hamba Tuhan yang khotbah di luar daripada Alkitab. Banyak hamba Tuhan sekarang kasih yang lain-lain. Dia mau menambah-nambah Alkitab ini. Buktinya apa? Ada hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan bicara sama saya. Baru firman Tuhan bikin apa? Sudah cukup. Cuma kalau Anda bilang, saya mendapatkan penglihatan, lebih baik bertobat sudah. Karena Tuhan berfirman di dalam 1 Timotius, umpamanya begitu. Di surat Paulus begini. Oh sekarang zaman sekarang hamba Tuhan kok mau sama dengan Paulus ya? Sama dengan Petrus, murid-murid Yesus ya kan? Yohanes, banyak hamba Tuhan sekarang mirip-mirip begitu. Nah, itu yang anak-anak Tuhan, kita saling belajar, saling mengingatkan ya. Saya Pak Bomum tuh orangnya kontan, saya open-open. Saya bukan jahat, saya bukan tegur kasar, tidak. Kalau orang yang sudah mengajar salah, saya tekan. Salah. Malam hari ini juga nanti saya akan singgung mengenai Tuhan Yesus menginjil ke dunia orang mati. Itu salah, saudaraku. Kita baca ayat firman Tuhan itu baik-baik, baik-baik, benar. Pengakuan iman bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga dia bangkit. Yang maksudnya, nanti kalau saya bertanya sama Anda bisa jawab enggak? Kalau memang Anda katakan bahwa Yesus pernah turun menginjil orang Abraham, Nabi zaman Nabi Nuh. Sesuai dalam 1 Petrus 3. Terus 1 Petrus 4 ayat 5, 6, 7. Dan selanjutnya. Coba ada yang masuk ya bilang Tuhan Yesus pernah menginjil ya. Di dalam dunia turun ke dalam neraka dunia orang mati. Anda masuk bersat kasih pertanyaan. Bisa jawab nggak Anda? Jadi kita baca firman Tuhan itu baik-baik. Karena Anda berkata demikian, orang seberang bertanya yang aneh-aneh. Jadi Anda jangan menambah di Alkitab. Yang dimaksudkan turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam kerajaan orang mati, Yesus kan mati, dia mengalahkan maut. Orang semua bersaksi bahwa dia mati, dikuburkan, disalib, mati. Masuk dalam kubur. Itu maksudnya. Yesus mengalahkan maut. Dunia orang mati, dia mengalahkan. Hanya Yesus yang mati dan bangkit. Coba Anda cari buka dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang pernah mati dan bangkit? Ya, siapa? Paling Anda bilang Lazarus. Lazarus kan dibangkitkan. Yesus yang bangkitkan. Karena sendiri Allah. Dialah Tuhan. Coba Anda ada pernah bilang, Lazarus bilang sebelum dia mati, dia bilang gini, nanti saya mati dulu baru saya bangkit. Kan Yesus, kalau Yesus kan lain. Yesus bilang apa? Aku akan mati dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Yesus kata Yesus seperti Yunus. Dia bilang aku ada dalam perut seperti Yunus dalam perut ikan. 3 hari. Nah itu. Tidak ada seorang. Kalau Lazarus kan dibangkitkan. Seperti Elia juga membangkitkan orang. Seorang anak yang dibangkitkan. Yesus juga membangkitkan orang. Berbeda temanya ya. Jadi jangan anak-anak Tuhan bilang mengatakan bahwa seperti itu dalam 1 Petrus 3 itu.
dan 1 Petrus 4. Kita baca ayat baik-baik. Berarti Anda bilang Yesus itu bukan Tuhan. Berarti Anda cuma mengatakan bahwa Yesus cuma ada di perjanjian baru. Firman itu belum ada perjanjian lama. Yesus itu siapa? Berarti Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi Anda tidak tahu. Yesus itu berarti Anda katakan bahwa Yesus itu Bapa. Yesus itu bukan firman, bukan anak. Ya, kita baca firman Tuhan itu baik-baik dengan jeli. Jangan kita imani firman Tuhan baru kita tidak baca baik-baik dan kita tidak banyak bertanya terus langsung kita simpulkan. Kalau Anda simpulkan bahwa Yesus mati, menginjil ke dunia orang mati, masuk ya. Nanti saya mau bertanya. Anda bisa jawab atau tidak? Oke, pertama, shalom semua, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya salam buat saudara-saudara terkasih yang ada di Australia. Ibu Sylvia Iren, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua yang ada di Australia. Pak Bomom tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua yang ada di Amerika Serikat. Ibu Nur Hayati, Ibu Elita, Tuhan Yesus memberkati, dan Ibu Meta, semua teman-teman, Pak Edi Gunawan, Pak Gunawan, Tuhan Yesus memberkati yang di Amerika Serikat ya. Semuanya, teman-teman semua yang ada di Amerika Serikat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak Gunawan. Ya, Pak Edi Gunawan. Ya, Pak Edi Gunawan di Amerika Serikat. Tuhan Yesus memberkati, terus dan semua teman-teman yang ada di Amerika Serikat, terus kemudian Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, sehat-sehat ya Bu ya, mungkin sudah live chat ya. Ibu Budi tadi malam bilang, Pak Bobo jangan kasih naik ST. Nah memang ST itu, saya nggak bakalan kasih naik kalau dia belum bertobat ya. Jadi kita nggak usah buang mutiara ke dalam mulut babi. Cukup kita sudah doakan, sudah kalau orang bebal nggak usah dilayani. Karena Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 14, bebaskan kaki. Apabila 1-2 kali kita memberitahukan kepada orang itu, cukup dan jangan bergaul sama dia. Ya, cukup 1 kali 2 kali kita kasih tahu. Firman Tuhan banyak kasih tahu demikian ya. Dan salam juga buat Ibu Dewi di Jerman. Dan salam-salam juga buat Pak Yansi Payung yang ada di Norwegia. Dan Pak Ian Tobing yang ada di Denmark, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian teman-teman yang ada di Belanda, ada Pak Rein, Ibu Lis, CJWD, Ibu Christine ya, Ibu Lenda, Ibu siapa ya di Belanda? Sarce, dan semua oma-oma dorang semua ada di Belanda ya, di Rotterdam, semua anak-anak muda juga semua bapak-bapak, ibu-ibu. Paling banyak Facebook oma dorang. Karena di Belanda itu sudah sangat ini ya. Ya keimanan mereka nggak tahu gimana ya. Kurang penginjilan. Ya, sayang sekali ya. Anak-anak muda di sana hidup sangat memperhatikan ya, memperhatikan istilahnya ya. Hidup tidak dalam kekudusan. Dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Taiwan, Ibu Nina, shalom. Sumasaka, Ibu Helen Walangitan di Hongkong sudah lama tak dengar kabar ya. Ibu Vicky juga sudah lama tak dengar kabar di Macau. Terus teman-teman yang ada di Jepang, Pak Horas, kemudian Pak Holo-Holo, kemudian Pak Didi di Filipina, di Singapura, teman-teman semua nggak pernah WA ya. Saya juga tahu siapa di Singapura. Terus di Malaysia ada Ibu Ina. Kemudian di seluruh Asia. Dan di Eropa ada Pak Julius di Irlandia. Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di mana ya? Luxembourg, Italia, pokoknya di Eropa semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam-salam buat teman-teman pecinta sholat ABM2 di Papua Barat, Papua. Di Pulau Maluku, Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, semua. Kepulauan Maluku, Maluku Utara, semua ya Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Alor, terus di Pulau Sabu, Raijua, ada Bapak Waka, Domingus, Sigakole, kemudian ada Pak Inyoman Gede di Alor ya, Alor, di NTT.
kemudian ya Pak Alur, NTT Alur nggak tahu ya. Pokoknya di Pak Inyoman Gede. Ya. Kemudian teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Pulau Bali ada Pak Imade Saniaya, semuanya, Asep, alias teman-teman semua di Pulau Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pak Hendro, teman-teman semua di Jawa Timur, siapapun dia, saya lupa ya, saya nggak sebut nama satu persatu, minta maaf, Tuhan Yesus memberkati semua anak Tuhan, pencinta sholat ABM 2, Shalom, Maranatha, dan di Jakarta, di Bandung, Bogor, semua teman-teman yang ada di Jakarta, banyak teman-teman ini ya, ada Pak Bambang, terus ada Ibu Dwi, Shalom Bu, selamat malam, sehat-sehat selalu, terus ada siapa ya, Pak Oto Wong, Pak Santoso, semua ya teman-teman di Jakarta. Terus apa lagi ya? Pak Franciscus Kiatma, terus Pak Charlie Maruli yang di Jakarta ya. Shalom. Ibu Heni Yuliana, terus Pak Cho Cheong Hian, Pak Bambang Adrianto, Ibu Sudi Parwiati di Jambi, Pak Tatat di Jambi atau Lampung, Jambi atau Lampung ya. Terus Ibu Victoria Huta Barat, Jakarta atau di luar negeri ya, nggak tahu ya. Terus Pak Daniel Simajuntak di Sorong, Pak Adarnel Pakpahan, semua teman-teman anak Tuhan yang diberkati, dan Abang Binsar Sagala yang ada di Sumatera Utara atau di mana, dan Pak Limbong yang ada di Bogor atau Bandung. Teman-teman semua, dan Ibu Grace yang ada di Makassar, dan teman-teman semua yang ada di Pulau Sumatera, keluarga besar Simanukalit, Simamora, Sibarani, Siagian, terus kemudian Simajuntak, dan keluarga besar Sagala, Tuhan Yesus memberkati, dan semua anak-anak Tuhan, orang keluarga besar Batak, Tuhan Yesus memberkati, anak-anak Tuhan semua, karena sama ya, orang Toraja, orang Batak sama ya, dia pada istilah kayaknya adik kakak. Iya, haleluya. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya di Makassar, keluarga saya, keluarga besar orang Pangala, Tuhan Yesus memberkati, dan anak-anak Tuhan yang ada di Brunei Darussalam juga ya, ada tiba-tiba WA masuk. Dan kemudian teman-teman semua yang ada di keluarga besar saya, ipar-ipar orang Manado, yang ada di Manado, Yoke Sumaranda, Agus Sumaranda, Gini Sumaranda, semua keluarga besar Sumaranda, Tuhan Yesus memberkati, yang ada di Paldua maupun di Paso, dan keluarga besar Sanger, keluarga Tumanung, Tuhan Yesus memberkati, dan keluarga besar Manado dan Sanger yang ada di seluruh Indonesia, dan semua yang ada di seluruh dunia, Kawanua ada orangnya, satu Kawanua ada orang semua orang basudara. Dan semua anak-anak Toraja juga dan keluarga Batak seluruh ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan salam juga buat opung kita yang di Prancis, belum ada kabar ya, opung Huta Barat yang ada di Prancis. Tuhan Yesus memberkati opung, sehat-sehat selalu. Dan anak-anak Tuhan semua yang malam hari ini haus akan firman Tuhan, kita akan membaca sama-sama firman Tuhan. Pak Bobo malam hari ini ambil dari 2 ayat, 2 pasal, 2 ayat ya. Yaitu dalam Ayub 38 ayat 1 dan Yeremia 29 ayat 12. Untuk yang mana penguatan iman buat anak-anak Tuhan di malam hari ini. Karena anak-anak Tuhan banyak di zaman ini semakin penyakit merajalela, iman kita semakin diuji, jangan ragu, tetap kuat, tetap berdoa. Semua hamba Tuhan yang baik sudah semua mengingatkan. Dan Pak Bomom juga sebagai hamba Tuhan dan seorang apologet, saya mengingatkan kepada anak Tuhan, iman, perkuat iman.
Jangan terpengaruh dengan orang yang tidak bertanggung jawab, siapapun dia. Mau hamba Tuhan, mau orang di luar anak Kristen. Kalau ada yang berbicara atau khotbah di luar Alkitab, jangan percaya. Anak-anak Tuhan sekarang sudah dunia internet. Anda bisa mencocokkan hamba Tuhan yang khotbah. Bisa menjelaskan. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di live chat, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Udara cuaca malam hari ini memang hujan terus ya, diguyur hujan. Dan Pak Bomo juga rasa kurang enak, badannya agak sedikit. Apa? Malang ya, iya Malang, aduh. Tapi Pak Herul ada di Sumatera loh. Kamu juga badan rasa agak demam ya, dingin-dingin sedikit. Tadi saya lihat dulu dan sampai ada yang mau masuk untuk doa lagi. Ya, ada WMP dari Sorong. WMP di Sorong ya. Ya, terus memberkati. Dari Garut, Jawa Barat. Oh betul, belum pernah. Shalom, anak-anak Tuhan di Garut, kumaha damang, Jawa Barat. Eta mah. Baturan orangnya seueur Jawa Barat, kumaha punten ya. Shalom semua, selamat malam anak-anak Bandung, anak-anak Jawa Barat, Garut ya, semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada tuh ya tiba-tiba masuk tuh. Pak Bomom dari Garut nggak pernah disebut. Dari Ambon, Manado hadir. Shalom. Semua anak-anak Tuhan yang ada di live chat, perkuat iman kita. Di malam hari ini kita akan membaca sama-sama. Dan kita siapkan buku, bolpen, kita belajar ya. Jangan kalau Pak Bomom sudah khotbah tanya lagi. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak Bomom susun 2 hari ya. Pelan-pelan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah kepada kami, anak-anak-Mu, yang selalu berseru dan meminta kepada-Mu Tuhan. Terutama Tuhan, Engkau memberikan kami hingga saat ini Tuhan. Kami masih boleh bernapas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari malam hingga pagi hari Tuhan, Tuhan terus menjaga kami, dan Tuhan telah membangunkan kami tanpa kekurangan satupun, dan tubuh kami sehat, dan kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kaki kami boleh melangkah, pergi ke tempat pekerjaan kami masing-masing, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, seorang dokter, suster, bidan, mantri, dan seorang guru. Tuhan Yesus memberkati kami, baik pekerjaan kami sebagai pegawai swasta, pedagang, pengusaha, atau usahawan kecil. Tuhan Yesus memberkati. Supir taksi, ojek, petani, nelayan, hingga yang tukang sapu, tukang parkir, Tuhan Yesus selalu menjaga kami dalam kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah boleh pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, baik dari tempat pekerjaan atau pulang karena Tuhan telah menyembuhkan kami, yang mana anak-anak Tuhan yang sudah lama terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus telah menjawab doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan di hari malam hari ini anak-anak yang masih sakit karena kelemahan tubuh, baik itu secara medis maupun secara kuasa kegelapan, kami sebagai hamba-Mu yang Engkau pakai
di dalam dunia ini Tuhan. Kami tumpang tangan. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan kami usir. Segala macam penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, di malam hari ini anak-anak Tuhan membuka hati. Mereka mengangkat tangan Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa bilu-bilumu, kuasa Roh Kudusmu. Kau jamah mereka Bapa. Angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus kami percaya malam hari ini. Detik ini juga Tuhan. Mereka telah sembuh. Kami percaya dengan iman. Dan iman mereka percaya mereka telah sembuh. Sakit penyakit tidak punya hak ada dalam tubuh anak-anak yang percaya. Tubuh kami sudah dimuliakan. Roh Kudus ada dalam diri kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami di ujung perceraian. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati mereka. Hancurkan keegoisan, hati yang keras. Persatukanlah mereka. Biar ada damai sejahtera dalam keluarga mereka. Hiburkan anak-anak mereka yang mengalami goncangan karena pertengkaran orang tua mereka. Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Persatukanlah mereka. Kami juga berdoa, anak-anak Tuhan yang mengalami permasalahan dalam ekonomi, karena mengalami penurunan, hingga mereka terguncang keimanannya. Tuhan Yesus hiburkan mereka. Kuatkan mereka, berkati hidupnya mereka, baik pekerjaan mereka ataupun usaha mereka. Tuhan Yesus kembalikan berlipat-lipat kali. Tuhan Yesus jawablah doa mereka Bapa. Kami semua meminta kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Anak-anakmu yang selalu berseru kepadamu Tuhan. Kami semua mengandalkan Engkau Tuhan. Kehidupan kami, pekerjaan kami, nafas kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yatim piatu, ibu-ibu janda yang sudah mengharap tidak bisa bekerja lagi, hanya meminta dan meminta kepadamu dengan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, Engkau kenyangkan mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan cara-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah Engkau berkati, kerahkan hati mereka, biar bisa mereka melihat anak-anak Tuhan. Sesuai dalam firman-Mu di dalam Galatia 6 ayat 10. Biarlah mereka. Begitu juga Engkau memberkati anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hati kami terdorong karena kasih-Mu kepada kami. Karena Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kita harus saling mengasihi. Untuk itu Tuhan, tanpa kasih kami tidak ada di dalam Engkau. Bapa, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, tim Solata BM2, yang mana Engkau pakai kami untuk memberitakan firman Tuhan. Mencari jiwa-jiwa, mencari domba-domba yang luka, kami balut untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati Pak Lobo beserta istri dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati Pak Lidara beserta istri, anak-anak, cucu. Tuhan Yesus memberkati Pak Leo. Tuhan Yesus memberkati beserta istri dan anaknya Tuhan. Pak Budiman, Tuhan Yesus memberkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati. Bu Sofiatul, Pak Marban, Ibu Watimena, Pak Jiki Sembiring, Tuhan Yesus memberkati. Pak Mordekai, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang membantu tim Solata BM2 dalam pelayanan. Ibu Sylvia, Pak Sibarani, Pak Santoso, Pak Limbong, Ibu Grace, Pak Otowong,
Siapapun anak-anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu, Tuhan Yesus memberkati. Pemberian tangan dalam melayani Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Yang mana mau bekerja di ladang-Mu Tuhan. Tuhan Yesus ganti berlipat-lipat kali. Kami percaya Tuhan. Kami semua hanya mau bekerja dan kami boleh menabur. Biarlah Tuhan pakai kami semua. Yang mana Tuhan memberikan talenta berkat kehidupan pada kami. Untuk kami bersama-sama berbagi. Tuhan memberkati kami. Ganti berlipat-lipat kali. Berkat rezeki kepada saudara-saudara kami. Yang turut semua bekerja dalam pelayanan Tuhan. Yang mana hamba-Mu belum sebut satu persatu. Tuhan, Engkau Maha tahu. Engkau Maha hadir di dalam kehidupan kami. Keluarga besar, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Kami berdoa dan kami meminta Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami. Berkati keluarga besar kami. Tuhan Yesus, di malam hari ini juga, sebelum kami membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah dosa kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Kami percaya di malam hari ini, Bapa mengampuni dosa kami. Biarlah kami boleh menerima firman kebenaran-Mu. Dan kami menjadi anak-anak terang dan penuh dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah kami boleh menabur firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Kepada keluarga kami, terlebih sebagai suami atau istri atau anak-anak. Keluarga besar kami, saudara. Biar bolehlah kami memberikan. Dan kami menabur firman Tuhan ini Tuhan. Kepada tetangga, kepada teman-teman, teman sekerja, apapun. Kepada saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan buka mata hati mereka. Biarlah mereka juga lebih mengenal Engkau. Bapa, kami juga berdoa. Berkati siaran Solat ABM 2. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan peralatan yang kami pakai. Biarlah channel ini Tuhan, Engkau pakai untuk memberitakan firman kebenaran. Kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai hamba-Mu mencari jiwa-jiwa. Biarlah kami semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari baca katakan amin. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari di rumah bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Ingat, haleluya artinya hai, mari, lelu, memuji. Ya, Yahweh. Mari memuji Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan, malam hari ini kita akan baca sama-sama. Di dalam badai, Tuhan akan menjawab doa. Percaya. Jangan takut, jangan bimbang. Datanglah kepada Tuhan yang benar. Dalam Amos 5 ayat 6. Carilah aku, maka kau akan hidup. Jangan takut. Tuhan selalu menjawab doamu. Malam ini kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Ayub 38 ayat 1. Mari kita sama-sama baca. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Kita ulang bersama-sama. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Di dalam badai,
Ayub adalah anak Tuhan yang setia. Kalau kita tidak setia untuk Tuhan, bagaimana kita mau diberkati, saudara-saudara? Untuk itu malam hari ini, Pak Bobo akan menyampaikan beberapa firman Tuhan. Sebelum kita berseru, pasti anak-anak Tuhan banyak yang mengalami permasalahan di tahun yang 2020 ini, 2022. Dari 2020, penyakit corona membuming seluruh Indonesia, seluruh dunia, terutama di bumi tercinta ini. Kita semua mengalami masalah dalam hidup, keluarga, ekonomi, terutama terdampak di dalam ekonomi. Sehingga kita ribut dalam keluarga. Perceraian. Anak benci bapak, bapak benci anak, mama benci bapak, semua baku benci karena tidak hidup dalam kekudusan. Tidak sanggup menghadapi permasalahan-permasalahan, tekanan-tekanan di dalam hidup sebagai anak Tuhan. Sehingga iman goyah. Jangan kita anak-anak Tuhan menjadi tawar hati atau kecewa, saudara. Jangan. Topik malam hari ini banyak permintaan dari anak-anak Tuhan. Ya, banyak sekali minta. Pak Bombong, sekali-sekali angkat mengenai kehidupan kami. Masuk di tahun 2022 ini. Apakah Tuhan menjawab kita pada waktu kita meminta berseru? Saya percaya dalam nama Yesus malam hari ini. Badai masih menggelumi anak-anak Tuhan. Badai. Sekarang badai lagi mengguncang kehidupan rumah tangga. Jangan takut, saudara. Kalau badai angin topan melanda, bila badai topan datang, jangan takut, saudara-saudara. Tuhan akan menjawab kita dalam badai. Kalau kita memang mencari Tuhan. Jangan takut, saudara-saudara. Kadang orang mengalami masalah tekanan, dia menjadi jemu, tawar hati, kecewa, malas pergi ke gereja, malas ikut pertemuan-pertemuan, malas mau melayani Tuhan, berdiam diri, masuk dalam kamar, tidur satu hari, satu malam, cuma seperti bokek saja, makan tidur. Jangan kita tawar hati, saudara-saudara. Pak Bobom ambil di kitab Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati, saudara. Kecil. Kecil bagaimana? Kayak biji beras kan? Biji sesawi ya. Tapi kalau orang beriman, biar dia punya iman sekecil biji sesawi. Kalau imannya kuat, apapun yang diminta, Tuhan pasti jawab. Haleluya. Di rumah katakan amin. Kenapa Pak Bom mengambil judul dalam kitab Ayub 38 ayat 1? Di dalam badai Tuhan akan menjawab doamu. Untuk penguatan iman. Jangan kita tawar hati. Kuat dan tekun berdoa kepada Tuhan. Kita baca sama-sama. Dalam Yeremia 29. Jangan kita tawar hati ya.
Yeremia 29 ayat yang ke-12 dan selanjutnya ya, 13 ya. Perhatikan sini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Anda merasa di dalam badai. Sekarang, Pak Bobob juga sama. Tapi kita semua percaya. Jangan coba-coba Anda punya hati ya, meragukan. Tuhan, jangan coba-coba. Anda jangan tawar hati. Kecewa. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah lihat anak-anak Tuhan menderita pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak lebih. 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak lebih daripada kekuatan kita. Pencobaan itu datang daripada kita sendiri. Ya, dalam Yudas 1 ayat 13 ke 14. Jadi kita semua harus berseru kepada Tuhan. Kita baca sama-sama. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan segenap hati, saudara. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Firman Tuhan ya dan amin. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan tawar hati. Jangan kecewa. Anda sekarang mengalami kesakitan tubuh karena perbuatan Anda. Minta ampun, bertobatlah. Berserulah kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4. Kita baca sama-sama. Ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Baca sama-sama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Apakah hamba Tuhan saja menerima pelayan? Tidak. Semua anak-anak Tuhan. Siapa yang mencari Dia, siapa yang berseru kepada Dia, Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 20 ayat 28. Aku datang ke dalam dunia bukan dilayani, tapi untuk melayani Anda. Yang berseru meminta kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, saudara. Apa yang Anda perlu? Carilah Dia. Di dalam badai pun. Di tengah ombak. Badai pencobaan. Saya kalau nyanyi lagu itu ada mata saya jatuh ya. Saya orangnya cengeng. Cengeng karena apa? Karena dosa yang saya perbuat dulu. Sampai saat ini. Begitu banyak dosa yang kita perbuat. Kalau ada manusia mengatakan bahwa dia tidak berdosa, dia menyangkal tipu dirinya sendiri. Kalau orang-orang yang doanya tidak terjawab, Anda harus introspeksi diri. Anda belum bertobat. Oh Tuhan Yesus, jangan Tuhan Yesus. Bicara begitu. Kalau sudah pernah masalah, oh Tuhan Yesus tidak tuh ya. Sebut-sebut Tuhan Yesus, ya. Mengaku-mengaku, ya. Anak-anak Tuhan, kalau Tuhan belum menjawab doa Anda, harus Anda lihat diri Anda dulu. Apakah Anda memang betul-betul hidup dalam kekudusan? Apakah Anda memang betul-betul sudah bertobat? Tuhan tidak akan mendengar jawab doa Anda. Kalau Anda masih
jauh daripada Tuhan. Kita baca 2 ayat, 2 pasal dan 2 ayat. Kita baca dalam Yeremia, yang pertama Yesaya 59, ayat yang pertama dan kedua. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita berdoa tidak minta ampun, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Percaya. Firman Tuhan sudah katakan dalam Yesaya 59 ayat 1 hingga yang kedua. Jangan kita berdoa mau minta saja tapi tidak minta pengampunan. Ya. Karena kalau kita tidak minta pengampunan, Tuhan Yesus tidak akan jawab doa kita. Pak Bobo bilang begitu, kenapa? Ada dasarnya. Nah, itu. Ada dasarnya lagi. Mari kita sama-sama baca dalam Ratapan 3 ayat yang ke-8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Kita baca sama-sama. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Pak Bom, saya rajin ke gereja, rajin pergi ikut pelayanan. Tapi kalau Anda menjadi orang yang jahat, keras kepala, tidak mau mengalah, tidak mau mengasihi, tidak melakukan firman Tuhan, tidak baik sesama orang, terus Anda mau berdoa, terus tidak minta pertobatan, apakah Tuhan jawab doa Anda? Tidak akan. Tuhan akan memalingkan telinganya. Dengar, tapi tidak jawab. Biar kau bermanggil-manggil seperti dalam firman Tuhan dalam Ratapan. Ingat, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak, minta tolong, tak didengarkannya doaku. Tidak akan didengar. Sehingga Anda tawar hati. Tawar hati, terus lakukan hal yang lebih buruk. Tapi saya percaya dalam nama Yesus, malam hari ini anak Tuhan bertobat. Saya percaya di malam hari ini, orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hidup takut akan Tuhan, dia akan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita lihat perjanjian lama, Nabi Musa, dia meninggalkan semua masalah harta, pangkat jabatan di Mesir untuk mau melayani Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia keturunan dari suku Lewi, bangsa Israel. Dan Tuhan panggil dia. Dia tinggalkan semua. Kita baca sama-sama dalam Ibrani 11. Sama-sama baca dalam Ibrani 11. Ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang terjadi saudara-saudara di kehidupan sekarang, anak-anak Tuhan terbalik. Iya toh? Mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Meninggalkan Tuhan Yesus karena kawin dengan orang yang kaya. Orang yang hebat,
Orang yang ganteng, udah terus kaya lagi. Padahal dulu dia rajin di gereja. Rajin mungkin jadi WL tuh, nyanyi-nyanyi, rajin aktif, pemudi-pemudi. Terus ada bapak-bapak karena ekonominya sudah tawar hati, dia udah jatuh miskin. Dia tinggalkan istrinya, dia pergi cari perempuan kaya. Karena dengan kegantengannya, maconya, dia piba ular lagi, dia seba-seba apa minta kekuatan-kekuatan, jampe di pelet-pelet wanita, terus dia kaya, kawin lagi. Kita anak Tuhan sekarang, contoh Nabi Musa. Dia tidak mau disebut sebagai anak Firaun. Anda kan tahu. Jangan kita sekarang menjadi terbaliknya. Saya percaya di malam hari ini, anak-anak Tuhan pasti takut akan Tuhan. Memang uang kita butuh, semua uang. Kita butuh. Tapi tidak lebih daripada itu. Kita cari uang. Tapi kalau habis, kita kena sakit, penyakit. Sampai kita lupa Tuhan. Berserulah. Minta pengampunan. Tinggalkan masalah dunia. Memang dosa itu nikmat. Seperti Pak Bobom sampaikan kemarin di hari Sabtu. Khotbah Pak Bobom. Roti curian itu nikmat. Di dalam Amsal 9 ayat 17. Ya, roti curian. Untuk itu anak-anak Tuhan, jangan tawar hati. Orang yang beriman, hiduplah jadi teladan. Bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman, bos di kantor. Pemimpin-pemimpin Anda, mungkin sebagai TNI Polri, buatlah yang terbaik. Orang yang beriman, takut akan Tuhan. Menjalankan firman Tuhan. Anda menghormati petinggi Anda, menghormati sesama manusia, menghormati baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai bos Anda di kantor. Hormatilah anak-anak Tuhan, harus lakukan hal ini. Biar segala sesuatu permasalahan, pergumulan Anda di dalam badai akan terjawab oleh Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan bimbang, tawar hati, jemu, kecewa. Rajinlah taat berdoa, carilah Tuhan. Jangan kita mempermainkan kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima. Dosa kita sudah ditebus di kayu salib. Anak-anak Tuhan, Pak mau menyampaikan. Orang yang beriman itu hidup jadi teladan bagi kita semua dalam keluarga maupun teman. Kita sama-sama membaca dalam Kolose. Kita buka sama-sama dalam Kolose 3 ayat yang ke-22 hingga ke-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, orang yang beriman, marilah kita menjadi teladan. Jangan tawar hati.
karena kita kecewa dimarah sama bos, kita jadi lebih kurang ajar. Kita dimarahi dari orang pimpinan, kita lebih kurang ajar. Dendam, marah, doa Anda tidak akan tercapai. Ditegur sama hamba Tuhan, mungkin Pak Bom terlalu keras ajarnya. Anda jangan lihat saya, lihat firman yang saya sampaikan. Kalau Anda mau marah, jangan marah saya. Karena saya sampaikan semua ini firman Tuhan. Kecuali saya marah dengan saya punya hati, itu berbeda. Saya sebut-sebut Anda segala macam kadang binatang. Tapi kan firman Tuhan katakan di sini, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Sungguh tolol bodoh umatku. Nah, apakah saya menyampaikan itu salah? Firman Tuhan yang menyampaikan. Kalau orang yang sudah bilang baptis, sudah rajin gereja, melakukan dosa, pergi menyembah berhala, pegang-pegang ilmu-ilmu gaib, bodoh. Anjing kembali kepada muntahnya, dulu dia kegelapan. Terus dia sudah jadi Kristen, terus dia pegang-pegang ilmu lagi, nenek-nenek moyang punya. Ya, jangan ya. Jangan kita mempermainkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai firman Tuhan yang Anda sudah terima, berkat kasih karunia, hilang begitu saja. Apa yang terang ada padamu menjadi gelap. Jangan. Saya minta sama anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mulai malam ini, tinggalkan semua, segala kuasa kegelapan yang mau menduakan Tuhan. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak akan memandang orang, Tuhan tidak akan memandang siapapun Anda. Tuhan tidak akan memandang Anda siapa, mau apa-apa siapa. Anda hanya manusia yang terbuat seperti saya, terbuat dari tanah liat. Untuk itu, kita serahkan hidup kita. Tuhan, ubahlah tanah ini. Kami semua ternyata tanah liat. Ubahlah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami ini semuanya tanah liat. Biarlah Tuhan yang mengubah kita. Jangan Anda yang berubah-ubah wajah tanah liat, Anda bikin rubah kiri kanan. Jangan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, saudara. Jangan Anda mau ikut dunia ini, ikut ini. Jangan. Anda tidak akan keluar dari badai dalam dunia ini. Anda tidak akan keluar dari badai pergumulan dalam dunia ini yang menjerat Anda sehingga Anda masuk dalam neraka. Jangan, saudara-saudara. Kita baca dalam Kolose 3, ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Oh, saudara terkasih, Tuhan tidak memandang orang yang berbuat kesalahan. Anda mau siapa, plung neraka. Tidak peduli. Merendahkan hati, mencari atau mengandalkan Tuhan. Tuhan tetap setia dan menjaga kita. Tuhan akan menjawab. Kita di dalam badai yang begitu besar, Tuhan akan menopang Anda. Tuhan akan mengangkat, keluarkan Anda dari badai itu. Tuhan akan menjawab doa Anda. Kenapa mesti ragu, saudaraku? Jangan kau menangis saja tapi tidak pernah berdoa. Masih menangis berdoa, Tuhan kenapa saya belum dijawab. Tapi Anda lupa Anda punya dendam sama orang yang sudah lama. Berpuluh-puluh tahun. Ya, berpuluh-puluh tahun. Anda ingat ke belakang, Tuhan ampuni saya, berkati dia. Kita memberkati orang. Ampunilah. Biar doa Anda terjawab. Markus 11 ayat 25 hingga 26. Jangan kita cuma tahu catat, hafal firman Tuhan, tapi kita tidak sebagai pelaku firman Tuhan. Jangan kita melakukan hal yang buruk. Kita bisa bicara orang, ya. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan.
Banyak anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Bomo. Mungkin dari hamba Tuhan di gereja. Tapi dia tidak melakukan. Kita coba baca dalam Yakobus ya. Dari Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke 22 sampai 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, kita sudah tahu baca, jangan kau protes lagi hamba Tuhan. Introspeksi diri, lihat dulu ayat ini bagaimana. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang amati mukanya dan sebenarnya di depan cermin. Kita baca ulang. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sampai di sini anak-anak Tuhan banyak yang melakukan. Dengar, tahu firman. Ke gereja dengar firman Tuhan, tahu. Tapi dia tidak melakukan itu. Tahu tuh kalau orang di kaca tuh. Kaca. Aduh, apa yang kurang? Aduh, bagaimana ya? Nanti kalau pas depan anak kaget, Mama, belum makan. Alis langsung naik. Aduh, gimana sih? Gimana? Apalagi kalau yang sedikit-sedikit, yang setengah matang. Ya, gimana bro? Aduh, selesai lagi sudah. Biasa tuh yang tukang lele kaca itu. Sama anak Tuhan yang pelaku-pelaku firman tidak melakukan. Tahu baca firman Tuhan, tahu. Tahu ke gereja, tahu. Dengar YouTube channel YouTube firman Tuhan. Tapi tidak melakukannya. Sama tuh seperti Pak Bomo, lihat di kamera. Pak Bomo sudah oke sudah. Sudah siap oke kan tidak? Kita mengamati wajah kita sama aja. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar. Dan mata Tuhan itu mengamati tuh. Anak-anak Tuhan siapa? Kan mata Tuhan tertuju. Mari kita baca sama-sama. Di dalam 2 Tawarik. Kita sama-sama baca dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 16 ya. 16 ayat 9a. Nah, ini komputer nggak ada jadi ya. Dia cuma di 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Kita baca ulang bersama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang di rumah katakan amin. Mata Tuhan menjelajah setiap anak-anak Tuhan. Tuhan menjawab saudaraku. Kenapa adamu ragu tawar hati? Jangan. Berseru minta Tuhan. Anda meskipun dalam lubang manapun, jangan sampai lubang kuburan. Anda sudah tidak diselamatkan kalau sudah mati. Malam hari ini kalau Anda masih pegang-pegang kuasa kegelapan, masih menjadi orang jahat, tinggalkan. Pernah jampe-jampe, kalau mau masuk sebentar, kita berdoa satu tumpang tangan. Saya usir kuasa kegelapan itu. Tinggalkan saudaraku. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu. Saudara yang bernama Maranatha. Dia jujur dia di WA Pak Bomo. Pak Bomo bisa mau masuk. Kasih saya ruang. Saya mau lepaskan orang-orang tua peninggalan saya. Mereka taruh kuasa kegelapan dalam tubuh saya. Saya thinking dalam nama Yesus. Keluar tuh kuasa kegelapan. Dia muntah-muntah di sini. Malam hari ini kalau adalah Tuhan ada kuasa kegelapan. Mari kita berdoa. Keluarkan. Anda tidak akan dijawab buat Anda.
Anda akan menjadi orang ACBS. Kristen hanya Kristen KTP. Tinggalkanlah hal-hal itu. Di dalam itu termasuk badai, saudara. Badai dalam diri Anda. Anda punya usaha, hanya sebentar. Hanya sebentar saja. Iblis hanya menjawab doa Anda sebentar. Iblis bisa memperkaya Anda. Untuk itu anak-anak Tuhan, tinggalkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Jangan Anda mau menjadi orang yang mengikuti nafsu, keinginan dunia, sehingga Anda tidak bisa keluar dari badai itu. Jangan menjadi tawar hati anak-anak. Kita baca sama-sama di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus 4. Ayat yang ke-16 hingga yang ke-18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Anda mungkin melihat sekarang, Anda mau jadi orang hebat. Sehingga Anda pergi mencari kuasa kegelapan. Memperkaya diri. Setan jawab. Ingat, bukan Tuhan yang jawab. Tapi dia mengambil tumbal. Setan itu mengambil tumbal. Kalau kita anak-anak Tuhan, meskipun maut menjemput kita, berseru minta sama Tuhan. Sakit penyakit, berseru minta sama Tuhan. Serahkan semua, serahkan hidupmu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita bersyukur. Jangan mengeluh, jangan tawar hati. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Berdoa dan minta. Jangan Anda karena Anda berkata bahwa Anda adalah orang yang hebat. Kemudian Anda tidak mau mendengarkan. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman kebenaran. Terus Anda lalai dengan doa Anda. Anda tidak mengikuti firman Tuhan dan baik dan benar. Hanya mendengarkan firman Tuhan. Anda seperti Anda berkaca. Ingat anak-anak Tuhan. Iman Anda yang menyelamatkan Anda. Berserulah kepada Tuhan. Kalau Anda mengalami masalah. Jangan cari kekuatan-kekuatan lain. Jangan menyembah-menyembah lain. Ada masalah perceraian sama suami istri. Pergi cari dukun, tanya orang pintar. Ayo tolong itu palet, itu perempuan, itu diambil suami. Anak siapa? Anak Tuhan atau anak iblis? Jangan membuat kegelapan dalam rumah Anda. Karena iman, Anda diselamatkan. Kita baca sama-sama dalam Matius 20 ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Oh, haleluya. Saya kalau baca firman Tuhan, berbicara tentang berseru minta Tuhan, pasti air mata saya jatuh. Pasti. Itu karena apa? Anak Tuhan, karena kita selalu ingat dosa kita. Setiap hari kita melakukan dosa. Kita marah, mulut kita kadang berbuat kasar sama orang.
Siapa bilang manusia tidak berbuat dosa? Siapa bilang hamba Tuhan tidak berbuat dosa? Siapa bilang pendeta-pendeta tidak berbuat dosa? Karena iman. Dia belum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca sama-sama ulang. Matius 20 ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Jangan kau berseru sama setan-setan, dukun-dukun, orang-orang punya kuasa-kuasa itu kegelapan. Jangan. Anda dipukul, disakiti karena Anda percaya Tuhan Yesus. Anda dicaci, dihina, dibully. Anda balas dengan kuasa kegelapan. Jangan. Iman Anda yang menyelamatkan, berserulah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Ampunilah mereka. Roma 12 ayat 19. Pembalasan bukan hakmu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ibrani 30. Ibrani 10 ayat 30. Hingga yang ke-31. Siapa yang tidak mendengarkan? Anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita merasakan atau mengalami permasalahan dalam rumah tangga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan Dia akan bertindak. Jangan Anda coba-coba melakukan hal yang buruk. Anda di dalam badai, mulut berseru kepada Tuhan, menyanyi di dalam ombak dan pencobaan, tapi kau pergi cari tempat dukun-dukun. Jangan. Banyak orang Kristen yang begitu. Banyak orang pintar. Jangan. Carilah Tuhan Yesus, berserulah kepada Dia, dan Tuhan akan menjawab doamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ingat, anak-anak Tuhan, kalau sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan Yesus, Tuhan itu menentang, tapi orang yang benar akan diselamatkan. Kita baca sama-sama. Mazmur 34, ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan menentang orang-orang yang berbuat berzina kepada ilah lain, berzina kepada ilah yang tidak benar, Allah-Allah lain itu. Sudah percaya Tuhan Yesus masih pisah sana karena emosi. Malam hari ini Anda bertobat. Kalau untuk anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus akan menjawab, saudara. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan akan melepaskan Anda dari belenggu ikatan permasalahan, badai Anda yang mengalami. Pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi dari apa yang kita alami dalam dunia ini.
sakit penyakit yang kita alami, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang-orang anak Tuhan yang selalu berseru. Kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan. Diberikan kelimpahan, berkat, sukacita, dan kita semua menjadi anak terang. Dan kita semua anak-anak Tuhan diberkati. Biarlah segala pergumulan kita, jangan kita menjadi tawar hati, dan kita selalu berseru kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa. Kehidupan kami penuh dengan badai, permasalahan dalam rumah tangga kami. Kehidupan kami masih sebagai manusia, Tuhan dalam kehidupan kami, baik sebagai pelayan-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu di dalam dunia ini Tuhan, kami mengalami pergumulan permasalahan yang hidup dalam hidup kita Tuhan. Kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami terlebih daripada kekuatan kami. Tuhan tetap setia menjaga kami, melindungi kami. Dan pencobaan ini kami akan keluar Tuhan. Engkau akan memberkati kami, sehingga kami boleh terlepas dari segala permasalahan yang kami alami. Terima kasih banyak Bapa, berkati dalam kehidupan kami, keluarga kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca bersama-sama menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami percaya iman kami biarlah tumbuh terus sehingga Tuhan memanggil kami dan kami akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.